Calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sempat sungkem dengan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri. Momen Gibran dan Kaesang sungkem tersebut terjadi saat pengundian nomor urut Capres-Cawapres. Pengundian tersebut dilakukan di kantor KPU pada Selasa 14 November. Dalam acara pengundian tersebut, Gibran secara khusus mendatangi Megawati hingga 3 kali. Menurut Gibran, Megawati adalah orang yang ia hormati. Oleh karenanya, ia dengan adiknya melakukan sungkem kepada Megawati. Pernyataan itu disampaikan Gibran saat ditemui di kantornya pada Rabu 15 November. Gibran mengungkap isi percakapan saat sungkem dengan Megawati. Menurut Gibran, saat itu Megawati menanyakan kabar keluarga kepada dirinya. Gibran mengatakan bahwa dirinya juga menanyakan terkait kabar Megawati. Gibran mengakui pertemuan dengan Megawati di KPU itu merupakan pertemuan pertama setelah ia menyeberang ke kubu KIM. Tapi narasi yang berkembang kemarin kan Bu Mega sombong tidak menjabat tangan. Enggak ya, Mbak? Beliau sangat baik, masih menerima kami kok. Dari saya, Kaesang, Pak Prabowo, semuanya diterima. Ini nggak ada itu ya yang namanya. Viral di media sosial sejumlah potongan video yang memperlihatkan momen saat Kaesang Pangarep sungkem dengan Megawati Soekarno Putri. Video tersebut heboh diperbincangkan publik karena Megawati terlihat enggan menyalami Kaesang yang telah bersimpuh di depannya. Gibran Rakabuming selaku kakak dan cawapres dari Koalisi Indonesia Maju memberikan klarifikasi. Gibran menepis kabar bahwa Megawati menolak bersalaman dengan Kaesang saat pengundian nomor urut di KPU. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di kantornya pada Rabu 15 November. Gibran mengatakan bahwa Megawati tidak sombong dan sangat baik karena masih menerima mereka. Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa tidak ada penolakan yang dilakukan Megawati saat momen tersebut. Gibran meminta kepada semua pihak untuk tidak mencerna apa yang beredar di media sosial secara mentah-mentah. Ia menghimbau agar warga tidak termakan hoaks yang marak disebar menjelang Pilpres 2024. Gibran mengatakan bahwa Megawati datang paling terakhir sedangkan tamu lainnya saat itu sudah duduk. Setelah mengetahui Megawati datang, Gibran beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri Megawati. Gibran mengatakan meski berkontestasi di Pilpres, ia mengaku tetap memiliki hubungan baik dengan masing-masing kubu. Tapi narasi yang berkembang kemarin kan Bu Mega sombong tidak menjabat tangan. Enggak ya, Mbak? Beliau sangat baik, masih menerima kami kok. Dari saya, Kaesang, Pak Prabowo, semuanya diterima. Ini nggak ada itu ya yang namanya penolakan. Mungkin pesan ke sampai bersimpah itu Mas Kaesang sampai duduk itu. Kita memang dari dulu gitu dengan Bu Mega. Jadi tidak ada penolakan salaman ya? Tidak ada penolakan. Mungkin pesan Mas ke pendukung Mas. Ada penolakan, nggak mungkin ada penolakan sih. Makanya jangan percaya dengan video-video atau potongan video yang ada beredar di sosmed. Nggak ada penolakan. Sekali lagi kami bertiga dilindungi. Kayak misalnya Pak Prabowo dan Pak Sandi pun masih sangat baik sekali. Nggak ada yang gimana. Kemarin malam pokoknya sebelum acara semuanya ini makan nasi liwet kemarin di ruangan itu dan suasananya sangat cair sekali. Nggak ada yang namanya penolakan. Ibu, sorry Bu. Mbak, itu Mbak itu dulu. Awas Mbak. Ini pada mau diberitain kagak sih? Oi Mbak.
malah masuk. Kan KPU-nya dia ini ada di sini ya. Pasangan ini nggak kelihatan yang di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai Cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan
setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sempat sungkem dengan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri. Momen Gibran dan Kaisang sungkem tersebut terjadi saat pengundian nomor urut Capres-Cawapres. Pengundian tersebut dilakukan di kantor KPU pada Selasa 14 November. Dalam acara pengundian tersebut, Gibran secara khusus mendatangi Megawati hingga 3 kali. Menurut Gibran, Megawati adalah orang yang ia hormati. Oleh karenanya, ia dengan adiknya melakukan sungkem kepada Megawati. Pernyataan itu disampaikan Gibran saat ditemui di kantornya pada Rabu 15 November. Gibran mengungkap isi percakapan saat sungkem dengan Megawati. Menurut Gibran, saat itu Megawati menanyakan kabar keluarga kepada dirinya. Gibran mengatakan bahwa dirinya juga menanyakan terkait kabar Megawati. Gibran mengakui pertemuan dengan Megawati di KPU itu merupakan pertemuan pertama setelah ia menyeberang ke kubu KIM. Tapi narasi yang berkembang kemarin kan Bu Mega sombong tidak menjabat tangan. Enggak ya, Mbak? Beliau sangat baik, masih menerima kami kok. Dan dari saya, Kaisang, Pak Prabowo, semuanya diterima. Ini nggak ada itu ya yang namanya. Viral di media sosial sejumlah potongan video yang memperlihatkan momen saat Kaisang Pangarep sungkem dengan Megawati Soekarno Putri. Video tersebut heboh diperbincangkan publik karena Megawati terlihat enggan menyalami Kaisang yang telah bersimpuh di depannya. Gibran Rakabuming selaku kakak dan cawapres dari Koalisi Indonesia Maju memberikan klarifikasi. Gibran menepis kabar bahwa Megawati menolak bersalaman dengan Kaisang saat pengundian nomor urut di KPU. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di kantornya pada Rabu 15 November. Gibran mengatakan bahwa Megawati tidak sombong dan sangat baik karena masih menerima mereka. Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa tidak ada penolakan yang dilakukan Megawati saat momen tersebut. Gibran meminta kepada semua pihak untuk tidak mencerna apa yang beredar di media sosial secara mentah-mentah. Ia menghimbau agar warga tidak termakan hoaks yang marak disebar menjelang Pilpres 2024. Gibran mengatakan bahwa Megawati datang paling terakhir sedangkan tamu lainnya saat itu sudah duduk. Setelah mengetahui Megawati datang, Gibran beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri Megawati. Gibran mengatakan meski berkontestasi di Pilpres, ia mengaku tetap memiliki hubungan baik dengan masing-masing kubu. Tapi narasi yang berkembang kemarin kan Bu Mega sombong tidak menjabat tangan. Enggak ya, Mbak? Beliau sangat baik, masih menerima kami kok. Dan dari saya, Kaisang, Pak Prabowo, semuanya diterima. Ini nggak ada itu ya yang namanya penolakan. Mungkin pesan ke sampai bersimpah itu Mas Kaisang sampai duduk itu. Kita memang dari dulu gitu dengan Bu Mega. Jadi tidak ada penolakan salaman ya? Tidak ada penolakan. Mungkin pesan Mas ke pendukung Mana Mas. ada penolakan? Nggak mungkin ada penolakan sih. Makanya jangan percaya dengan video-video atau potongan video yang ada beredar di sosmed. Nggak ada penolakan. Sekali lagi kami bertiga dilindungi. Kayak misalnya Pak Prabowo dan Pak Sandi pun masih sangat baik sekali. Nggak ada yang gimana. Kemarin malam pokoknya sebelum acara semuanya ini makan nasi liwet kemarin di ruangan itu dan suasananya sangat cair sekali. Nggak ada yang namanya penolakan. Ibu, sorry Bu. Mbak, itu Mbak itu dulu. Awas, Mbak.
diberitain kagak sih? Woi, Mbak. Kan malah marah sih. Ya, Mbak. Kan KPU nyediain kayak gini ya. Pasangan ini nggak kelihatan yang di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai Cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa
dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sempat sungkem dengan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri. Momen Gibran dan Kaisang sungkem tersebut terjadi saat pengundian nomor urut Capres-Cawapres. Pengundian tersebut dilakukan di kantor KPU pada Selasa 14 November. Dalam acara pengundian tersebut, Gibran secara khusus mendatangi Megawati hingga 3 kali. Menurut Gibran, Megawati adalah orang yang ia hormati. Oleh karenanya, ia dengan adiknya melakukan sungkem kepada Megawati. Pernyataan itu disampaikan Gibran saat ditemui di kantornya pada Rabu 15 November. Gibran mengungkap isi percakapan saat sungkem dengan Megawati. Menurut Gibran, saat itu Megawati menanyakan kabar keluarga kepada dirinya. Gibran mengatakan bahwa dirinya juga menanyakan terkait kabar Megawati. Gibran mengakui pertemuan dengan Megawati di KPU itu merupakan pertemuan pertama setelah ia menyeberang ke kubu KIM. Tapi narasi yang berkembang kemarin kan Bu Mega sombong tidak menjabat tangan. Enggak ya, Mbak? Beliau sangat baik, masih menerima kami kok. Dari saya, Kaisang, Pak Prabowo, semuanya diterima. Ini nggak ada itu ya yang namanya. Viral di media sosial sejumlah potongan video yang memperlihatkan momen saat Kaisang Pangarep sungkem dengan Megawati Soekarno Putri. Video tersebut heboh diperbincangkan publik karena Megawati terlihat enggan menyalami Kaisang yang telah bersimpuh di depannya. Gibran Rakabuming selaku kakak dan cawapres dari Koalisi Indonesia Maju memberikan klarifikasi. Gibran menepis kabar bahwa Megawati menolak bersalaman dengan Kaisang saat pengundian nomor urut di KPU. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di kantornya pada Rabu 15 November. Gibran mengatakan bahwa Megawati tidak sombong dan sangat baik karena masih menerima mereka. Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa tidak ada penolakan yang dilakukan Megawati saat momen tersebut. Gibran meminta kepada semua pihak untuk tidak mencerna apa yang beredar di media sosial secara mentah-mentah. Ia menghimbau agar warga tidak termakan hoaks yang marak disebar menjelang Pilpres 2024. Gibran mengatakan bahwa Megawati datang paling terakhir sedangkan tamu lainnya saat itu sudah duduk. Setelah mengetahui Megawati datang, Gibran beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri Megawati. Gibran mengatakan meski berkontestasi di Pilpres, ia mengaku tetap memiliki hubungan baik dengan masing-masing kubu. Tapi narasi yang berkembang kemarin kan Bu Mega sombong tidak menjabat tangan. Enggak ya, Mbak? Beliau sangat baik, masih menerima kami kok. Dari saya, Kaisang, Pak Prabowo, semuanya diterima. Ini nggak ada itu ya yang namanya penolakan. Mungkin pesan ke sampai bersimpah itu Mas Kaisang sampai duduk itu. Kita memang dari dulu gitu dengan Bu Mega. Jadi tidak ada penolakan salaman ya? Tidak ada penolakan. mungkin pesan Mas ke pendukung Mana Mas. ada penolakan? Nggak mungkin ada penolakan sih, makanya jangan percaya dengan video-video atau potongan-potongan video yang ada beredar di sosmed. Nggak ada penolakan. Sekali lagi kami bertiga di tim kayak misalnya Pak Prabowo dan Pak Sandi pun masih sangat baik sekali. Nggak ada yang gimana. Kemarin malam pokoknya sebelum acara semuanya ini makan nasi liwet kemarin di ruangan itu dan suasananya sangat cair sekali. Nggak ada yang namanya penolakan. Ibu, sorry Bu. Mbak, itu Mbak
Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024. Ini pada mau diberitain kagak sih? Dewan Kehormatan Kan malah marah sih. Ya, Mbak. Kan KPU nyediain kan di sini ya. Pasangan ini nggak kelihatan yang di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, aduh, bebas. Ini salaman. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoyrul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai Cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi
Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sempat sungkem dengan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri. Momen Gibran dan Kaisang sungkem tersebut terjadi saat pengundian nomor urut Capres-Cawapres. Pengundian tersebut dilakukan di kantor KPU pada Selasa 14 November. Dalam acara pengundian tersebut, Gibran secara khusus mendatangi Megawati hingga 3 kali. Menurut Gibran, Megawati adalah orang yang ia hormati. Oleh karenanya, ia dengan adiknya melakukan sungkem kepada Megawati. Pernyataan itu disampaikan Gibran saat ditemui di kantornya pada Rabu 15 November. Gibran mengungkap isi percakapan saat sungkem dengan Megawati. Menurut Gibran, saat itu Megawati menanyakan kabar keluarga kepada dirinya. Gibran mengatakan bahwa dirinya juga menanyakan terkait kabar Megawati. Gibran mengakui pertemuan dengan Megawati di KPU itu merupakan pertemuan pertama setelah ia menyeberang ke kubu KIM. Tapi narasi yang berkembang kemarin kan Bu Mega sombong tidak menjabat tangan. Enggak ya, Mbak? Beliau sangat baik, masih menerima kami kok. Dan dari saya, Kaisang, Pak Prabowo, semuanya diterima. Ini nggak ada itu ya yang namanya. Viral di media sosial sejumlah potongan video yang memperlihatkan momen saat Kaisang Pangarep sungkem dengan Megawati Soekarno Putri. Video tersebut heboh diperbincangkan publik karena Megawati terlihat enggan menyalami Kaisang yang telah bersimpuh di depannya. Gibran Rakabuming selaku kakak dan cawapres dari Koalisi Indonesia Maju memberikan klarifikasi. Gibran menepis kabar bahwa Megawati menolak bersalaman dengan Kaisang saat pengundian nomor urut di KPU. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di kantornya pada Rabu 15 November. Gibran mengatakan bahwa Megawati tidak sombong dan sangat baik karena masih menerima mereka. Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa tidak ada penolakan yang dilakukan Megawati saat momen tersebut. Gibran meminta kepada semua pihak untuk tidak mencerna apa yang beredar di media sosial secara mentah-mentah. Ia menghimbau agar warga tidak termakan hoaks yang marak disebar menjelang Pilpres 2024. Gibran mengatakan bahwa Megawati datang paling terakhir sedangkan tamu lainnya saat itu sudah duduk. Setelah mengetahui Megawati datang, Gibran beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri Megawati. Gibran mengatakan meski berkontestasi di Pilpres, ia mengaku tetap memiliki hubungan baik dengan masing-masing kubu. Tapi narasi yang berkembang kemarin kan Bu Mega sombong tidak menjabat tangan. Enggak ya, Mbak? Beliau sangat baik, masih menerima kami kok. Dan dari saya, Kaisang, Pak Prabowo, semuanya diterima. Ini nggak ada itu ya yang namanya penolakan. Mungkin pesan ke sampai bersimpah itu Mas Kaisang sampai duduk itu. Kita memang dari dulu gitu dengan Bu Mega. Jadi tidak ada penolakan salaman ya? Tidak ada penolakan. mungkin pesan Mas ke pendukung Mana Mas. ada penolakan? Nggak mungkin ada penolakan sih, makanya jangan percaya dengan video-video atau potongan-potongan video yang ada beredar di sosmed. Nggak ada penolakan. Sekali lagi kami bertiga diterima. Ya, kayak misalnya Pak Prabowo dan Pak Sandi pun masih sangat baik sekali. Nggak ada yang gimana. Kemarin malam pokoknya sebelum acara semuanya ini makan nasi liwet kemarin di ruangan itu, dan suasananya sangat cair sekali. Nggak ada yang namanya penolakan.
Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai Cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat. Selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sempat sungkem dengan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri. Momen Gibran dan Kaisang sungkem tersebut terjadi saat pengundian nomor urut Capres-Cawapres. Pengundian tersebut dilakukan di kantor KPU pada Selasa 14 November. Dalam acara pengundian tersebut, Gibran secara khusus mendatangi Megawati hingga 3 kali. Menurut Gibran, Megawati adalah orang yang ia hormati. Oleh karenanya, ia dengan adiknya melakukan sungkem kepada Megawati. Pernyataan itu disampaikan Gibran saat ditemui di kantornya pada Rabu 15 November. Gibran mengungkap isi percakapan saat sungkem dengan Megawati. Menurut Gibran, saat itu Megawati menanyakan kabar keluarga kepada dirinya. Gibran mengatakan bahwa dirinya juga menanyakan terkait kabar Megawati.
Gibran mengakui pertemuan dengan Megawati di KPU itu merupakan pertemuan pertama setelah ia menyeberang ke kubu KIM. Tapi narasi yang berkembang kemarin kan Bu Mega sombong tidak menjabat tangan. Enggak ya, Mbak? Beliau sangat baik, masih menerima kami kok. Dan dari saya, Kaisang, Pak Prabowo, semuanya diterima ya. Ini nggak ada itu ya yang namanya. Viral di media sosial sejumlah potongan video yang memperlihatkan momen saat Kaisang Pangarep sungkem dengan Megawati Soekarno Putri. Video tersebut heboh diperbincangkan publik karena Megawati terlihat enggan menyalami Kaisang yang telah bersimpuh di depannya. Gibran Rakabuming selaku kakak dan cawapres dari Koalisi Indonesia Maju memberikan klarifikasi. Gibran menepis kabar bahwa Megawati menolak bersalaman dengan Kaisang saat pengundian nomor urut di KPU. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di kantornya pada Rabu 15 November. Gibran mengatakan bahwa Megawati tidak sombong dan sangat baik karena masih menerima mereka. Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa tidak ada penolakan yang dilakukan Megawati saat momen tersebut. Gibran meminta kepada semua pihak untuk tidak mencerna apa yang beredar di media sosial secara mentah-mentah. Ia menghimbau agar warga tidak termakan hoaks yang marak disebar menjelang Pilpres 2024. Gibran mengatakan bahwa Megawati datang paling terakhir sedangkan tamu lainnya saat itu sudah duduk. Setelah mengetahui Megawati datang, Gibran beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri Megawati. Gibran mengatakan meski berkontestasi di Pilpres, ia mengaku tetap memiliki hubungan baik dengan masing-masing kubu. Tapi narasi yang berkembang kemarin kan Bu Mega sombong tidak menjabat tangan. Enggak ya, Mbak? Beliau sangat baik, masih menerima kami kok. Dan dari saya, Kaisang, Pak Prabowo, semuanya diterima ya. Ini nggak ada itu ya yang namanya penolakan. Mungkin pesan ke sampai bersimpah itu Mas Kaisang sampai duduk itu. Kita memang dari dulu gitu dengan Bu Mega. Jadi tidak ada penolakan salaman ya? Tidak ada penolakan. mungkin pesan Mas ke pendukung Mana Mas. ada penolakan? Nggak mungkin ada penolakan sih, makanya jangan percaya dengan video-video atau potongan-potongan video yang ada beredar di sosmed. Nggak ada penolakan. Sekali lagi kami bertiga diterima. Ya, kayak misalnya Pak Prabowo dan Pak Sandi pun masih sangat baik sekali. Nggak ada yang gimana. Kemarin malam pokoknya sebelum acara semuanya ini makan nasi liwet kemarin di ruangan itu dan suasananya sangat cair sekali. Nggak ada yang namanya penolakan. Ini pada mau diberitain kagak sih? Woi, Mbak. Malam marah. Ya, Mbak. Kan KPU nyediain kayak gini ya. Pasangan ini nggak kelihatan yang di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai Cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat. Selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sempat sungkem dengan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri. Momen Gibran dan Kaisang sungkem tersebut terjadi saat pengundian nomor urut Capres-Cawapres. Pengundian tersebut dilakukan di kantor KPU pada Selasa 14 November. Dalam acara pengundian tersebut, Gibran secara khusus mendatangi Megawati hingga 3 kali. Menurut Gibran, Megawati adalah orang yang ia hormati. Oleh karenanya, ia dengan adiknya melakukan sungkem kepada Megawati. Pernyataan itu disampaikan Gibran saat ditemui di kantornya pada Rabu 15 November. Gibran mengungkap isi percakapan saat sungkem dengan Megawati. Menurut Gibran, saat itu Megawati menanyakan kabar keluarga kepada dirinya. Gibran mengatakan bahwa dirinya juga menanyakan terkait kabar Megawati.
Gibran mengakui pertemuan dengan Megawati di KPU itu merupakan pertemuan pertama setelah ia menyeberang ke kubu KIM. Tapi narasi yang berkembang kemarin kan Bu Mega sombong tidak menjabat tangan. Enggak ya, Mbak? Beliau sangat baik, masih menerima kami kok. Ya, dari saya, Kaisang, Pak Prabowo, semuanya diterima. Ini nggak ada itu ya yang namanya. Viral di media sosial sejumlah potongan video yang memperlihatkan momen saat Kaisang Pangarep sungkem dengan Megawati Soekarno Putri. Video tersebut heboh diperbincangkan publik karena Megawati terlihat enggan menyalami Kaisang yang telah bersimpuh di depannya. Gibran Rakabuming selaku kakak dan cawapres dari Koalisi Indonesia Maju memberikan klarifikasi. Gibran menepis kabar bahwa Megawati menolak bersalaman dengan Kaisang saat pengundian nomor urut di KPU. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di kantornya pada Rabu 15 November. Gibran mengatakan bahwa Megawati tidak sombong dan sangat baik karena masih menerima mereka. Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa tidak ada penolakan yang dilakukan Megawati saat momen tersebut. Gibran meminta kepada semua pihak untuk tidak mencerna apa yang beredar di media sosial secara mentah-mentah. Ia menghimbau agar warga tidak termakan hoaks yang marak disebar menjelang Pilpres 2024. Gibran mengatakan bahwa Megawati datang paling terakhir sedangkan tamu lainnya saat itu sudah duduk. Setelah mengetahui Megawati datang, Gibran beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri Megawati. Gibran mengatakan meski berkontestasi di Pilpres, ia mengaku tetap memiliki hubungan baik dengan masing-masing kubu. Tapi narasi yang berkembang kemarin kan Bu Mega sombong tidak menjabat tangan. Enggak ya, Mbak? Beliau sangat baik, masih menerima kami kok. Ya, dari saya, Kaisang, Pak Prabowo, semuanya diterima. Ini nggak ada itu ya yang namanya penolakan. Mungkin pesan ke sampai bersimpah itu Mas Kaisang sampai duduk itu. Kita memang dari dulu gitu dengan Bu Mega. Jadi tidak ada penolakan salaman ya? Tidak ada penolakan. Mungkin pesan Mas ke pendukung Mana Mas. ada penolakan? Nggak mungkin ada penolakan sih. Makanya jangan percaya dengan video-video atau potongan video yang ada beredar di sosmed. Nggak ada penolakan. Sekali lagi kami bertiga dilindungi. Kayak misalnya Pak Prabowo dan Pak Sandi pun masih sangat baik sekali. Nggak ada yang gimana. Kemarin malam pokoknya sebelum acara semuanya ini makan nasi liwet kemarin di ruangan itu dan suasananya sangat cair sekali. Nggak ada yang namanya penolakan. Ibu, sorry Bu. Mbak, itu Mbak itu dulu. Awas Mbak. Oh, ini pada mau diberitain kagak sih? Oh, Mbak. Malah marah sih. Ya, Mbak. Kan KPU nyediain kayak gini ya. Pasangan ini nggak kelihatan yang di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai Cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sempat sungkem dengan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri. Momen Gibran dan Kaesang sungkem tersebut terjadi saat pengundian nomor urut Capres-Cawapres. Pengundian tersebut dilakukan di kantor KPU pada Selasa 14 November. Dalam acara pengundian tersebut, Gibran secara khusus mendatangi Megawati hingga 3 kali. Menurut Gibran, Megawati adalah orang yang ia hormati. Oleh karenanya, ia dengan adiknya melakukan sungkem kepada Megawati. Pernyataan itu disampaikan Gibran saat ditemui di kantornya pada Rabu 15 November. Gibran mengungkap isi percakapan saat sungkem dengan Megawati. Menurut Gibran, saat itu Megawati menanyakan kabar keluarga kepada dirinya. Gibran mengatakan bahwa dirinya juga menanyakan terkait kabar Megawati.
Gibran mengakui pertemuan dengan Megawati di KPU itu merupakan pertemuan pertama setelah ia menyeberang ke kubu KIM. Tapi narasi yang berkembang kemarin kan Bu Mega sombong tidak menjabat tangan. Enggak ya, Mbak? Beliau sangat baik, masih menerima kami kok. Dan dari saya, Kaisang, Pak Prabowo, semuanya diterima. Ini nggak ada itu ya yang namanya. Viral di media sosial sejumlah potongan video yang memperlihatkan momen saat Kaisang Pangarep sungkem dengan Megawati Soekarno Putri. Video tersebut heboh diperbincangkan publik karena Megawati terlihat enggan menyalami Kaisang yang telah bersimpul di depannya. Gibran Rakabuming selaku kakak dan cawapres dari Koalisi Indonesia Maju memberikan klarifikasi. Gibran menepis kabar bahwa Megawati menolak bersalaman dengan Kaisang saat pengundian nomor urut di KPU. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di kantornya pada Rabu 15 November. Gibran mengatakan bahwa Megawati tidak sombong dan sangat baik karena masih menerima mereka. Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa tidak ada penolakan yang dilakukan Megawati saat momen tersebut. Gibran meminta kepada semua pihak untuk tidak mencerna apa yang beredar di media sosial secara mentah-mentah. Ia menghimbau agar warga tidak termakan hoaks yang marak disebar menjelang Pilpres 2024. Gibran mengatakan bahwa Megawati datang paling terakhir sedangkan tamu lainnya saat itu sudah duduk. Setelah mengetahui Megawati datang, Gibran beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri Megawati. Gibran mengatakan meski berkontestasi di Pilpres, ia mengaku tetap memiliki hubungan baik dengan masing-masing kubu. Tapi narasi yang berkembang kemarin kan Bu Mega sombong tidak menjabat tangan. Enggak ya, Mbak? Beliau sangat baik, masih menerima kami kok. Dan dari saya, Kaisang, Pak Prabowo, semuanya diterima. Ini nggak ada itu ya yang namanya penolakan. Mungkin pesan ke sampai bersimpah itu Mas Kaisang sampai duduk itu. Ya, kita memang dari dulu gitu dengan Bu Mega. Jadi tidak ada penolakan salaman ya? Tidak ada penolakan. mungkin pesan Mas ke pendukung Mana Mas? ada penolakan? Nggak mungkin ada penolakan sih. Makanya jangan percaya dengan video-video atau potongan-potongan video yang ada beredar di sosmed. Nggak ada penolakan. Sekali lagi kami bertiga diterima. Ya, kayak misalnya Pak Prabowo dan Pak Sandi pun masih sangat baik sekali. Nggak ada yang gimana. Kemarin malam pokoknya sebelum acara semuanya ini makan nasi liwet kemarin di ruangan itu dan suasananya sangat cair sekali. Nggak ada yang namanya penolakan. KPU nyediain kan di sini ya. Pasangan ini nggak kelihatan yang di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai Cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sempat sungkem dengan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri. Momen Gibran dan Kaesang sungkem tersebut terjadi saat pengundian nomor urut Capres-Cawapres. Pengundian tersebut dilakukan di kantor KPU pada Selasa 14 November. Dalam acara pengundian tersebut, Gibran secara khusus mendatangi Megawati hingga 3 kali. Menurut Gibran, Megawati adalah orang yang ia hormati. Oleh karenanya, ia dengan adiknya melakukan sungkem kepada Megawati. Pernyataan itu disampaikan Gibran saat ditemui di kantornya pada Rabu 15 November. Gibran mengungkap isi percakapan saat sungkem dengan Megawati. Menurut Gibran, saat itu Megawati menanyakan kabar keluarga kepada dirinya. Gibran mengatakan bahwa dirinya juga menanyakan terkait kabar Megawati.
Gibran mengakui pertemuan dengan Megawati di KPU itu merupakan pertemuan pertama setelah ia menyeberang ke kubu KIM. Tapi narasi yang berkembang kemarin kan Bu Mega sombong tidak menjabat tangan. Enggak ya, Mbak? Beliau sangat baik, masih menerima kami kok. Dari saya, Kaisang, Pak Prabowo, semuanya diterima. Ini nggak ada itu ya yang namanya. Viral di media sosial sejumlah potongan video yang memperlihatkan momen saat Kaisang Pangarep sungkem dengan Megawati Soekarno Putri. Video tersebut heboh diperbincangkan publik karena Megawati terlihat enggan menyalami Kaisang yang telah bersimpul di depannya. Gibran Rakabuming selaku kakak dan cawapres dari Koalisi Indonesia Maju memberikan klarifikasi. Gibran menepis kabar bahwa Megawati menolak bersalaman dengan Kaisang saat pengundian nomor urut di KPU. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di kantornya pada Rabu 15 November. Gibran mengatakan bahwa Megawati tidak sombong dan sangat baik karena masih menerima mereka.